Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sedang melihat setiap malam. Allah Subhanahu wa ta'ala memantau hamba-hambanya. Ada 3 permintaan yang selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hambaku meminta kepadaku, pasti akan aku ijabah. Kita malas mintanya sama pimpinan kita, ya, mintanya sama pimpinan, bukan minta kepada Allah. Kalau orang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti pimpinannya digetarkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, lu berikan dia, sebab dia adalah orang yang taat kepadaku, dia selalu meminta kepadaku, dia adalah orang yang luar biasa di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta kepada Allah. Memang pada hakikatnya kita minta kepada manusia, pada dasarnya Allah yang berikan. Ya. Kalau kita minta di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, semua kita ini dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan kita, ya. Khawatir kita apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akhir Ramadan itu, ya, berpisah dari kita. Kita sering mendengar kisah cerita Rasul, ya, ketika mengaminkan 3, aminnya malah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengaminkan Rasul. Coba bayangin, yang berdoa malaikat, yang ngaminin masa nggak diterima? Dua-duanya orang suci. Malaikat nggak pernah berbuat dosa. La ya'sunallah, dia tidak berbuat maksiat pada Allah. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan oleh malaikat. Juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 permintaan itu luar biasa. Ketika, ya, akhir Ramadan, orang ini dosa-dosanya atau kerjaannya nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu akhir Ramadan, bablas Ramadannya. Apa kata Rasulullah SAW? Maka orang itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengamini. Amin, kata Nabi. Ketiga, ya, aminnya Rasul ketika naik ke tangga pertama, amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Kenapa? Karena ma bainal hujrati wal minbari raudhah min riyadil jannah. Ya, karena antara kamarku, kata Nabi, dengan mimbarku ada raudhah min riyadil jannah. Itu ada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di Masjid An-Nabawi. Ketika Nabi mau naik tangga pertama, amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Pertanda Nabi sedang khusyuk, ya, mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam. Jangan sampai kita termasuk doa yang didoain oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Rasul. Doanya bukan ngenakin. Kalau yang enak mah kita amin. Ya, ini doanya nggak ngerakin kita. Yang pertama kata Nabi tadi, kalau umatku atau hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhir Ramadan itu semua dosa-dosa atau kesalahannya tidak dimaafkan oleh Allah, atau dia tidak melakukan kegiatan di bulan Ramadan yang sudah Allah tutup, maka itu masuk orang-orang yang rugi. Kita kan nggak mau jadi orang yang rugi. Tujuan hidup kita adalah bahagia dunia, bahagia. Doanya sering kita baca, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya ketika asrul awakhir, Nabi selalu membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ada satu riwayat Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doa yang selalu dilantunkan oleh Rasulullah SAW ketika asrul awakhir. Kita malah, ya, malam dibuat siang, siang dibuat malam. Apa artinya? Malam begadang. Begadangnya bukan tilawatil Quran, bukan qiyamul lail, main gaplek. Ya, begitu banting, mati lo. Lah orang disumpahin mulu, maka dia mati, Pak. Disumpahin mulu. Orang main gaplek kan begitu. Nggak ada itu orang ngemen gaplek tengah mati. Mati lo. Bener dia mati.
Apa artinya gaple? Gaple artinya lalai, gopil. Orang yang main gaple berarti orang yang lalai. Makanya jangan suka buat bulan Ramadan bisa main gaple. Astagfirullahaladzim. Nggak ada perintahnya main gaple. Yang ada perintahnya tadarus Al-Quran. Banyakin baca Al-Quran. Kalau kita sudah memperbanyak baca Al-Quran, maka Al-Quran akan senang dengan kita. Al-Quran akan biasa bersama kita, bersahabat dengan kita. Jangan kita ditinggal Al-Quran. Artinya kalau orang sudah nggak mau membaca Al-Quran, berarti Al-Quran sedikit step by step meninggalkan dia. Bukan dia yang harus berpacu untuk mendapatkan Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran, tapi mereka meninggalkan nilai-nilai Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Makanya nih saya lihat di samping kiri, samping kanan, beranda kiri, beranda kanan itu Al-Quran. Itu artinya wajib kita baca. Sedikit banyak itu tergantung kemampuan kita. Memang diusahakan, ya, diusahakan Al-Quran itu sampai berkali-kali hatam di bulan Ramadan. Kalau Imam Syafi'i, dia sebulan itu bulan Ramadan 60 kali hatam. Al-Quran 60 kali hatam. Kalau kita ada nggak yang hatam? Udah, alhamdulillah kalau udah hatam. Ya. Tapi kalau yang udah hatam, kalau belum, ini nih terusin hatamin sampai pagi, jangan tidur. Lah kan terakhir nih tarawihnya. Qiyamul Lail. Belum tentu kita besok Pak bisa bangun malam. Biasanya jam 2, setengah 3 udah bangun, jam 1 sudah bangun. Kenapa? Sebab kondisi bulan Ramadan meringankan badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Kalau di bulan-bulan lain belum tentu. Bahkan muadzin udah berkumandang, as-salatu khairum minan naum. Baru as-salatu khairum minan naum pulas lagi. Kenapa? Karena setan itu banyak kan di luar bulan Ramadan. Memang kata Allah kata Nabi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa futihat wa guliqat wa sufidatis." Ya, jadi bu Ramadan tiba itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan itu dirantai. Kalau kata orang Betawi diikat. Tetapi yang diikat Pak komandannya. Kalau anak buahnya mah dilepasin. Ya, kalau satu peleton 30 anak buah, berarti yang 30 itu ngayab. Tuh, nemenin kita. Komandan mah dia nggak kemana-mana. Anak buahnya apa itu? Sama anak buahnya jadi kita kalah sampai sama komandannya. Ya, makanya masya Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kenikmatan iman kita selalu berada di dada kita untuk membenarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sanjungkan di dalam dada kita, masya Allah. Kalau ayat itu sudah bersemayam di dada kita, apapun resikonya. Ya. Kenapa? Takwa luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, permintaan yang nggak pernah ditolak, orang yang bertobat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kita beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Maka ketika Imam Hasan Al-Basri ya ditanya, yang pertama yang menanya itu adalah seorang petani. Wahai Imam, kenapa saya pertanian saya selalu gagal? Ya, pusok mulu, ada wereng mulu, ada tikus mulu, itu bahasanya. Kenapa? Wahai Syekh, kenapa si petani ini bertanya kepada seorang ahli sufi, bukan bertanya kepada siapa? Insinyur ahli pertanian. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Istighfar. Pulang dah. Kok kuncinya istighfar doang? Pulang deh. Udah jawaban satu dan satu, istighfar. Hari berikutnya datang lagi orang yang usahanya gagal, bangkrut. Bertanya lagi kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Syekh, usaha selalu macet. Lagi di masa pandemi ini, sono nggak boleh, kemarin nggak boleh, jualin nggak laku, jual itu nggak laku, bangkrut. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istighfar. Udah isinya, pulang. Yang terakhir, yang ketiga bertanya lagi kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Syekh, kenapa
saya sudah bertahun-tahun berkeluarga tetapi tidak diberikan momongan anak yang tidak diberikan turunan. Satu jawaban juga sama, istighfar. Jadi ketiga pertanyaan ini dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Ada apa rahasia di balik kunci istighfar? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Baru yursilis sama alaikum midrara. Petani ketika dia puso gagal terus, maka yursilis sama alaikum midrara, Allah turunkan hujan, Allah turunkan air. Kuncinya adalah istighfar. Makanya jangan kurang kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesuksesan orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia memburu kata-kata istighfar itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam hidupnya. Ya kan kita habis salat astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apa tujuannya? Supaya dosa kita diampuni. Sebab dosa kita itu bejibun. Ya, begitu kita melek mata, dosa. Ya, keluar rumah, dosa. Sumber daripada segala dosa adalah pandangan mata kita ini yang harus kita perhatikan. Makanya banyak orang yang salah gara-gara pandangan mata. Dari mata keluarlah kata-kata yang tidak mengenakan. Dari mata timbullah kata-kata yang senantiasa membangkitkan semangat agar kita berbuat yang tidak-tidak. Ini sumbernya dosa itu dari kedua belah mata kita. Makanya mata kita jarang nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nangisnya kalau kita di PHK. Nangis dia di depan. Ya. Tapi di hadapan Allah nggak pernah nangis. Kenapa? Karena matanya nggak pernah diistighfarkan. Nah, ini kesempatan terakhir malam ini. Ya, kita masih ada diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala usia kita untuk bisa berqiyamul lail, bermuhasabah. Karena ini ada hari yang akhir. Ya, belum tentu kita bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang. Buktinya kita lihat saudara-saudara kita sudah bergelimangan. Kenapa? Kena kasus COVID-19 itu katanya. Ya kan kita nggak tahu. Yang namanya likuli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah ajal datang, ya nggak perlu takut, nggak perlu repot, nggak perlu ke Amerika, ya nggak perlu ke Singapura sakit datang ke sana. Kalau memang malaikat Israel udah ngintilin, Pak, nggak bisa kemana-mana. Mau keluar negeri muasa, apa kata orang Betawi nih, dokter semua negara di sasabin. Kalau memang Israel sudah ngintilin kita begitu nyampe di Amerika, isdiat juga, Pak. Isdiat juga. Kenapa? Udah ketentuannya Allah, nggak bisa. Likuli umatin ajal. Setiap manusia, setiap yang bernyawa itu ada ajalnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Sudah banyakkah kita membawa bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu? Makanya kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka sepaling-paling baik bekal ada takwa kepada Allah Subhanahu taala. Dan yang terakhir kata kuncinya adalah banyaklah kita serta tobat istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidna ilman nafi'ah wa wafiqna amalan salihah wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kita tengah malam sambil istighfar renungi, insya Allah kita akan meneteskan air mata. Kenapa? Kita bayangkan begitu sadisnya kita sejak kita akil baligh sampai saat ini, yang selalu berbuat dosa kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kesalahan kepada Allah,
kepada kedua orang tua kita selalu menyakiti ketika kita sebagai seorang yang sangat gentleman, yang sangat gagah. Di mana letaknya kita pada orang tua kita? Makanya tuh kata Rasul, ya, ketika naik tangga berikutnya, doa yang diamini ketika anak durhaka kepada orang tuanya, itu dosanya tidak diampuni. Amin. Itu, Pak. Karena kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Setelah kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Bagi siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka surga akan jauh darinya. Ridallah fi ridal wa sutullah fi sutil. Ini kata kunci kita harus berbakti kepada orang tua. Contoh Wais Al-Qarni, ya, bisa gendong ibunya dari Yaman pergi berhaji. Bayangin, gendong ibunya dilepas kalau dia mau buang hajat aja. Itu selalu, makanya di pundaknya punukan di sini. Pertama dia latih supaya dia bisa gendong ibunya dari Yaman ke Mekah, gendong anak sapi, coba bayangin Pak, naik ke atas gunung. Untuk apa? Untuk bisa gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Belajarnya begitu, Wais Al-Qarni. Kalau kita ada motor dan mobil aja orang tua, entar dulu mak, saya mau jalan duluan. Ya, ditolak orang tua kita, entar dulu. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Ya, karena kata kunci orang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ketika orang tua kita ridho kepada kita. Ya Allah, inilah ketentuan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir Ramadan ini kita selalu tingkatkan iman dan takwa kepada Allah, dan kita termasuk orang-orang yang minal aidin al-faizin al-makbulin. Semoga kita termasuk orang-orang mendapatkan karunia dari Allah, la'allakum tattaqun. Inilah yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.